Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍah adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari suku Hudzail yang kebetulan ketika itu menjadi halif Bani Zuhrah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dekat dengan keluarga Abdullah bin Mas'ud karena apa? Karena mereka ini dekat dengan keluarga sebelah ibunya Nabi. Karena ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari suku Quraisy dari Bani Zuhrah, Jadi mereka memiliki kampung sendiri Bani Zuhrah yang dipimpin oleh Wahab, ayah daripada Aminah ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Mas'ud halif kepada mereka. Suku Hudzail itu sendiri keturunan dari Mudar sama, tapi mereka tinggi jauh. Ketemunya di mana? Ketemunya di Hudzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar. Bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga punya kakek namanya Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Khuzaimah, sementara Banu Hudzail keturunan dari Mudrikah. Abdullah bin Mas'ud orang yang pertama kali masuk Islam, dan beliau termasuk orang yang berani baca Quran di Ka'bah di saat semua orang diam-diam. Abdurrahman bin Auf, beliau berani membaca surat Ar-Rahman di mana? Di Ka'bah, sehingga ditempeleng sama siapa? Abu Jahal, lalu dipotong telinganya sama Abu Jahal la'natullahi alaih. Abu Jahal dipotong telinganya Abdullah bin Mas'ud, sehingga dibalas oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika peperangan Badar. Kata beliau ketika ditanya sama Rasul membawa kepalanya Abu Jahal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya Abdullah ya ibna ummi Abd?" "Ma hadza," katanya apa? "Al-udhunu bil udhuni war ra'su ziyadah." Ya Rasulullah, telinga dibalas telinga, kepalanya bonus ya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan Rasul. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari, beliau katakan ketika beliau masuk Islam datang dari Yaman, saya kira Abdullah bin Mas'ud ini adalah keluarganya Nabi. Kenapa? Karena keluar masuk rumahnya Nabi udah kayak rumahnya sendiri. Karena apa? Saking khidmahnya beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membawakan sendal Nabi. Jadi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam majlis di mana-mana, beliau yang pegang sendalnya Rasul. Jadi beliau pegang tongkat, berdiri di depan Nabi. Pokoknya kalau Rasulullah di mana aja ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak tinggi. Jadi kecil badannya. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan kalau Abdullah bin Mas'ud beliau berdiri, sahabat yang lain duduk, tingginya sama. Jadi sahabatnya tidak terlalu tinggi. Bahkan pernah Abdullah bin Mas'ud dimainkan sebagian sahabat, suruh naik pohon. Satu buah naik pohon kurma kah atau apakah. Abdullah bin Mas'ud suruh naik, manjat. Yang di bawah semuanya ketawa. Karena apa? Kecil sekali. Kecil dan lucu ketika naik. Rasulullah SAW melihat, Rasulullah marah. Kata Rasulullah, "Atadhakun?" Kata Rasulullah, "Kalian tertawakan dia?" "Li rajulin Abdillah," kata Rasulullah. Kalian yang sedang kalian tertawakan adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hasanatuhu fil mizan athqalu min jabal Uhud." Kebaikan orang yang kalian anggap kecil ini di hari kiamat lebih besar pahalanya dibanding gunung Uhud besarnya sekalipun. Siti Aisyah juga pernah melihat Abdullah bin Mas'ud dan tertawa, kata Siti Aisyah. Lalu Rasulullah SAW mendidik saya dan mengatakan, kalau saja ucapan kau ini diucapkan di lautan, maka lautan tersebut akan berubah menjadi darah. Ada yang mengatakan itu tentang Sayyidatuna Safiyah radhiyallahu taala anha. Ala kulli hal, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sangat dekat dengan Rasul. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah duduk di majlis, sendal Rasul diambil, taruh di mana? Taruh di tangannya. Sendal Rasul seperti ini. Jadi ada bolongan dua dimasukin ke tangannya sampai ke sini. Jadi dia simpan gitu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini kalau Rasulullah SAW jalan, beliau pegang tongkat di depan.
Kalau Rasulullah SAW keluar, beliau berikan sendalnya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah cari mana siwak, tiba-tiba beliau ada di belakang Rasulullah SAW sudah menyiapkan siwak ya Rasul. Kalau Rasulullah SAW perlukan bantal, Abdullah bin Mas'ud ada. Kalau Rasulullah buang air, beliau yang tutupin di depan. Jangan sampai ada orang yang mendatangi Rasulullah SAW. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak putih orangnya dan sedikit kecil, tapi beliau terkenal orangnya wangi sekali. Beliau terkenal sahabat Rasulullah SAW yang bersih bajunya dan wangi. Karena di dekatnya Nabi masa berantakan. Di dekatnya Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Tapi alimnya luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW dengar Al-Quran dari bacaan beliau. Ibnu Ummi Abd radhiyallahu ta'ala anhu arda. Rasulullah SAW. Bahkan Masruq tabi'in beliau katakan, syamamtu ilmu sahabah. Saya ini sudah ngambil dari beberapa sahabat dan saya kira ilmu sahabat itu kembali kepada 6 orang. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Harithah, kemudian kata beliau Abu Darda dan Ubay bin Ka'ab. Dan saya kira keilmuan dari 6 orang ini semuanya kembali kepada 2 orang, Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warda. Bagaimana tidak alim? Beliau bahkan seorang sekelas Masruq, alim besar. Kalau di dalam kitab-kitab hadis pasti ada an Masruq an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, itu Masruq. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dekat sekali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pandai dan pintar, bukan cuma sekedar dekat saja. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah bin al-Yaman, beliau menceritakan Rasulullah SAW lagi majlis. Seperti biasa Rasulullah SAW meminta sahabat-sahabatnya untuk berceramah. Abu Bakar, qum ukhtub, kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ceramah. Sayyidina Abu Bakar ceramah, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar hanya mengucapkan hamdalah, salawat kepada Rasulullah dan nasihat sedikit. Ahsan, kata Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar, anta ya Umar, qum ukhtub. Ceramah Sayyidina Umar aqsar, lebih ringkas dari Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW sebut beberapa orang, sampai satu orang ceramah dia panjang lebar sekali, sampai kata Rasulullah SAW, uq'ud uskut, kata Rasulullah. Turun kamu, diam. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud suruh berdiri. Abdullah bin Mas'ud, qum. Abdullah bin Mas'ud pengen nyenengin Rasulullah nih, gimana supaya dapat nadrah dari Rasulullah SAW. Beliau mengucap juga, Assalamualaikum, Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ayuhan nas, Allahu Rabbuna, Allah Rabbuna, wal Ka'bah qiblatuna, wal Islam dinuna, wa hadha nabiyuna, wa hadha nabiyuna, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Habis itu beliau duduk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sadaqa ibnu Ummi Abd, kata Rasulullah, betul apa yang dikatakan. Raditu bima radiyallahu wa ibnu Ummi Abd, kata Rasulullah. Raditu bima radiyallahu wa ibnu Ummi Abd, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa karihtu bima karihallahu wa ibnu Ummi Abd. Saya ridha dengan apa yang diridai oleh Allah dan apa yang diridai oleh sahabat saya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Sehingga beliau sangat mengenal Rasul. Bagaimana tidak, siwak beliau megang, sendal beliau megang, baju Rasulullah SAW beliau yang ngurus. Dan beliau senantiasa bersama Rasulullah SAW di setiap saat, enggak pernah tinggal. Kecuali ketika beliau hijrah ke negeri Habasyah, beliau tidak bersama Rasul. Ketika pulang beliau hijrah ke kota Yathrib, setelah itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kota Madinah beliau disaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatakan Ustaz Talha tadi. Ada Sayyidina Abu Bakar dengan Kharijah bin Zaid, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', ada Umar, ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Harithah. Abdullah bin Mas'ud juga disaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ada yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud disaudarakan dengan Anas bin Malik. Ada yang mengatakan, tapi Anas bin Malik usianya masih muda sekali. Kalau ditanya murid Abdullah bin Mas'ud yang paling berhasil siapa?
ahli sejarah menyebutkan Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah murid daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada yang mengatakan beliau disaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu warda, dan beliau memiliki rumah, ya, kalau yang kemarin Abu gambarkan di sebelah agak pojok sebelah kanan, ya, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di situ khusus dari keluarga Nabi dari sebelah ibu. Jadi Rasulullah SAW barengin beliau di situ, sehingga bisa senantiasa terus berkhidmah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan ketika khilafah Sayyidina Umar, beliau diperintahkan untuk memegang jabatan bersama Abu Musa al-Asy'ari di mana? Di kota Baghdad, di Irak, di Persia. Di zaman Sayyidina Utsman ada perbedaan pendapat. Biasa sahabat semuanya memiliki ijtihad, perbedaan pendapat. Sayyidina Utsman pengen semua Al-Qur'an bacaannya sama, dikumpulkan sama Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Utsman, Quran harus sama. Dikumpulkan orang-orang yang rajin pintar baca Quran, kemudian yang di kota Madinah, kemudian dikumpulkan jadi satu qiraah, kemudian mushafnya dibagikan, dikirim ke negeri Syam, ada yang dikirim ke Mesir, ada yang dikirim ke Baghdad, ke Irak, dikirim ke Irak. Quran-Quran yang lain harus dibakar supaya bersatu dalam satu Quran. Yaitu ijtihad Sayyidina Utsman bin Affan dan sangat bermanfaat bagi umat. Ini dinamakan Ar-Rasmul Utsmani. Itu bacaan ataupun khat atau cara penulisan Sayyidina Utsman bin Affan. Abdullah bin Mas'ud bilang, nggak bisa dong, saya kan dapat dari Nabi langsung, bacaan saya banyak yang berbeda dengan saya senior, Rasulullah SAW ngajarin ke saya, dan saya termasuk yang mencatat, dan Rasulullah mendengar bacaan saya, terus saya suruh ngerubah dengan Al-Quran, maksudnya dengan Al-Quran yang dari riwayat sahabat lain untuk mempersatukan. Memang betul, tapi saya nggak mau, saya mau baca Al-Quran saya. Akhirnya ada perbedaan pendapat, sehingga ketika itu katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud diturunkan jabatannya, akhirnya disuruh ke Madinah. Ya udah, antum ke Madinah aja, tinggal sama Rasulullah, selesai. Jangan malah bikin gaduh di kota Irak. Orang Irak, orang Persia ini nggak bisa ngelihat anget dikit tambah dipanas-panasin kompor. Dia bilang apa? Ibn Ummi Abad, sahabat Rasul, sahabat dekat Rasul, kamu di sini saja. Kalaupun ada orang yang akan mencederai kamu, kami akan menjadikan kau pemimpin di tempat kami. Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, nggak bisa. Saya ini adalah apa? Saya ini adalah rakyat dari seorang amir, harus ikut apa perintah beliau. Akhirnya beliau pun pergi ke kota Madinah sampai di akhir hayat beliau di sana. Dan jangan pernah mendengar kisah-kisah yang kalian bakalan baca di dalam sejarah-sejarah, katanya Abdullah bin Mas'ud bermusuhan sama Sayyidina Utsman sampai meninggal. Jadi Abdullah bin Mas'ud sampai murka dan tidak mau ridha dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Karena apa? Karena Sayyidina Utsman harusnya hak sahabat ini mendapatkan bagian dari Baitul Mal, tapi ditahan sampai beliau nggak memiliki apa-apa sampai beliau meninggal. Begitu ya, yang seperti itu ya, kita wa ma jara baina as-sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Apa yang datang dari para sahabat kita nggak bisa komentar, karena mereka itu langit, seperti langit gitu. Gimana kita mau ngomongin apa? Ngomongin langit nggak bisa, kita ini cuma bisa kelihatan doang, nggak bisa secara detail ngomongin mereka. Nggak, bilang aja mereka langit, udah selesai urusannya. Jadi kita nggak masuk ke suudzon kepada mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah yahki nabiyyan minal anbiya. Saya ini seperti melihat, ini riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, saya ini seperti melihat Rasulullah sedang menceritakan seorang nabi. Yahki nabiyyan minal anbiya war Rasul sallallahu alaihi wasallam minal anbiya. War Rasul sallallahu alaihi wasallam minal anbiya wal mutakallimu dakhilun fil khitabi. Yang dimaksud Nabi Muhammad adalah beliau sendiri. Rasulullah SAW menceritakan seorang nabi, bisa nabi yang lain, tapi bisa jadi Nabi Muhammad menceritakan diri beliau sendiri ketika beliau di Taif.
salawatullahi wassalamuhu alaihi, darabahu qaumuhu, dipukuli oleh kaumnya sendiri. Siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'admauh, sampai berdarah, wa huwa yamsahud dam 'ala wajhihi, dan ketika itu beliau dalam keadaan mengusap darah dari wajahnya. Yaqulu, dalam keadaan berkata, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengenal siapa diriku, karena mereka tidak tahu hakikat misi yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepadaku. Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang Nabi, bisa jadi kemungkinan besar Nabi tersebut adalah beliau sendiri ketika di Taif bersama putranya Zaid bin Harithah. Ketika itu Rasulullah SAW pada tahun ke-11 kurang lebih 11 atau 12 Rasulullah SAW dari kenabian, Rasulullah SAW pergi ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Ketika itu ingin berdakwah sekalian istiqnas, karena di Taif itu tempatnya gunung, sejuk, ya, tempat banyak bunga-bunga. Sementara di Makkah panas. Ke Taif bisa refreshing otak. Kenapa? Karena baru beberapa hari meninggal siapa? Abu Talib, meninggal juga Sayyidatuna Khadijah. Pergi ke Taif mencari ketenangan, hasilnya apa? Hasilnya justru Rasulullah SAW dilempari. Kan dikatakan, hei orang gila, malakul jibali ata faqala atbiquha faqala la bal artajil uqbana. Sampai-sampai apa? Malaikat gunung Allah perintahkan untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, biarkan kami mengempit ini kaum Thaqif ini, biar kami hempit di antara dua gunung ini, biar mereka habis semua. La bal artajil uqbana, kata Allah kata Rasul, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah SAW katakan, aku masih berharap nanti di kemudian hari mereka memiliki keturunan yang hebat. Nanti kalian bakalan baca dalam sejarah bahwa pada masa khilafah Abu Bakar banyak murtadin, banyak orang-orang yang murtad. Ternyata Banu Thaqif tidak murtad. Di saat semua orang murtad, ya, di saat semua orang murtad, walaupun orang Taif ini, Ghazwatul Taif paling terakhir Rasulullah SAW masuk Islam paling terakhir, tapi mereka istiqamah. Di saat semua orang, ini berkat doa Rasulullah SAW, ya, berkat doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi 'afiyati wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin.